Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Leli, silakan duduk. Pagi Bu. Nah, Nak Leli nggak belajar ya? Saya tadi dari kelas Bu, dan Pak Yanto memberikan tugas dan saya sudah selesai mengerjakannya. Oh begitu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Saya merasa kurang tidak baik Bu. Jadi kamu merasa kurang baik hari ini. Mengapa kamu merasa kurang baik hari ini? Bisa kamu ceritakan kepada ibu? Saya takut menceritakannya kepada ibu karena nanti masalah saya bocor ke teman-teman dan ke ibu. Kamu tidak perlu takut soal itu, karena apa yang kamu ceritakan kepada ibu di sini tidak akan ibu ceritakan kepada orang lain. Baik Bu, jika seperti itu saya merasa lega mendengarnya. Baik, kalau seperti itu kita sebelum masuk ke sesi konseling, kita menentukan waktu untuk kita melakukan sesi konseling ini. Dari ibu tawarkan 1 kali 40 menit, bagaimana dengan Nak Leli? Baik Bu, bisa. Oke, baik. Jadi bagaimana kondisi Nak Leli hari ini, bisa Nak Leli ceritakan kepada ibu? Saya merasa stres Bu, dan tugas sekolah saya harus diselesaikan, dan saya tidak mampu mengerjakannya Bu. Baik, ibu mengerti apa yang Nak Leli rasakan. Jadi Nak Leli ini merasa terbebani akan banyaknya tugas ya. Jadi mari kita lebih lanjut lagi, tugas mana yang paling Nak Leli merasa tertekan dan terbebani oleh mata pelajaran itu? Ada beberapa tugas deadline yang mendesak dan saya merasa tidak mampu membagi waktu. Sepertinya semua orang sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Gitu ya. Jadi perbandingan dengan temanmu membuatmu merasa lebih tertekan lagi ya. Jadi bagaimana perasaan Nak Leli saat Nak Leli melihat mereka? Saya merasa cemas dan tidak percaya diri. Sepertinya saya tidak cukup baik. Perasaan itu sangat wajar untuk dimiliki setiap orang ya. Perasaan itu sangat umum. Mari kita gali terlebih dahulu ya. Begini, sekarang Nak Leli coba menutup mata sejenak dan bayangkan Nak Leli sedang belajar dengan tenang. Bagaimana, apa yang Nak Leli lihat pada saat itu? Saya melihat diri saya berada di meja belajar dan melihat buku dan catatan-catatan. Saya merasa fokus dan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Baik, jadi di dalam imajinasi tersebut Nak Leli merasa fokus dan tenang saat mengerjakan tugas. Kira-kira bagaimana perasaan Nak Leli saat melihat situasi tersebut? Saya merasa tenang dan percaya diri. Saya juga merasa bisa mampu menyelesaikan tugas tersebut. Baik, bagus kalau begitu. Jadi kira-kira mengapa sih Nak Leli merasa fokus dan tenang saat berada di situasi tersebut? Mungkin saya tidak merasa terburu-buru dan bisa memahami materi. Baik, kalau begitu waktu dan pengalaman merupakan kunci dari segalanya. Jadi kita di sini tahu bahwa waktu itu sangat penting bagi kita. Jadi kita harus mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Nah, kira-kira bagaimana kiat-kiat Nak Leli untuk mengatur waktunya Nak Leli? Mungkin saya bisa membuat daftar tugas dan menetapkan prioritas untuk menyelesaikan satu persatu tugas tersebut. Oh, itu ide yang bagus. Jadi Nak Leli bisa mengerjakan tugasnya di dalam satu waktu dan tidak merasa terbebani akan hal itu. Jadi bagaimana kalau kita membuat langkah-langkah untuk mengatur waktu bersama-sama? Baik Bu, saya akan mencobanya. Oke, jadi sekarang mari kita identifikasi
bagaimana hal ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari Nak Leli. Jadi apa yang bisa Nak Leli lakukan untuk mengurangi stres dalam belajar? Mungkin saya bisa mengatur waktu dengan baik karena sebelumnya saya sering menunda-nunda mengerjakannya. Tepat sekali. Jadi kita mau mengetahui kekurangan-kekurangan yang kamu rasakan dan mungkin Nak Leli bisa memberitahu Ibu apa saja yang membuat Nak Leli merasa Nak Leli tidak cukup baik di dalam belajar. Saya rasa tidak pandai seperti teman-teman. Mereka semuanya mampu memahami materi dengan baik. Nah, jadi kamu merasa tidak pandai ya dari teman-temanmu, tetapi begini Nak, tiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi Nak Leli merasa apa kemampuan Nak Leli di dalam hal belajar? Saya suka berdiskusi dan membantu teman. Saya merasa lebih baik memahami saat menjelaskan sesuatu. Nah, itu adalah hal yang bagus. Berdiskusi itu adalah kemampuan yang bagus karena Nak Leli bisa berdiskusi dengan teman-teman Nak Leli sambil belajar. Jadi, kira-kira bagaimana Nak Leli ingin memanfaatkan kemampuan tersebut? Mungkin saya bisa mengajak mereka berdiskusi tentang pelajaran sulit dan senang rasanya mengajak mereka semua. Nah, bagus Nak. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaanmu saat kamu bisa membantu temanmu dan temanmu juga bisa membantumu. Saya merasa bangga dan senang. Rasanya sepertinya kita semua belajar bersama dan itu membuat lebih menyenangkan. Nah, itu yang betul, Leli. Jadi, bukan hanya kamu yang bisa merasakan manfaatnya, tetapi mereka juga bisa merasakannya. Kalian bisa belajar bersama. Nah, kalau itu apa langkah pertama yang bisa kamu lakukan? Saya akan mengajak beberapa teman untuk belajar bersama minggu ini. Nah, itu ide yang bagus, Nak. Jadi, selain itu kita bisa menetapkan tujuan belajar yang jelas. Jadi, apa tujuan spesifik yang ingin kamu capai saat ini? Saya bisa memahami pelajaran matematika dengan lebih baik sebelum ujian. Baik, bagus sekali. Jadi, kita juga bisa membuat program belajar nih. Jadi, apa langkah pertama yang ingin kamu lakukan? Saya akan mengajak teman-teman untuk belajar di perpustakaan setiap minggu. Baik, kalau gitu. Selain itu, kita juga harus menentukan waktunya ya. Jadi, berapa kali dalam seminggu kamu ingin bertemu? Mungkin 2 kali dalam seminggu dan memberi kami waktu untuk membahas semua topik. Baik, nah kalau begitu jangan lupa juga untuk mengapresiasi diri sendiri dan memberi semangat kepada diri sendiri karena telah melakukan tugas ini. Baik Bu, saya ingin juga melibatkan teman-teman dalam memberikan dorongan satu sama lain. Baik, nah itu ide yang bagus. Dengan saling memberikan dukungan, kalian akan lebih termotivasi lagi. Jadi apa yang kamu lakukan jika kamu merasa stres dalam belajar? Saya akan mencoba mengingat imajinasi positif. Mungkin itu dapat dan mengambil nafas. Mungkin saya juga bisa berbicara tentang perasaan dengan teman. Baik, nah bagus sekali. Jadi kamu bisa membayangkan atau merasakan hal-hal tenang, perasaan-perasaan tenang kamu saat kamu belajar dengan damai. Jadi kamu bisa belajar dengan tenang saat kamu menggali perasaan itu lebih dalam lagi. Itu bisa membantu saya lebih percaya diri dengan rencana ini. Senang mendengarnya. Jadi ingat ya, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kamu bisa sekali untuk meminta bantuan ataupun kamu bisa meminta dukungan dari orang lain. Kita bisa kok mengadakan sesi tambahan jika diperlukan. Baik Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini, apakah ada yang ingin Nak Leli ungkapkan atau tanyakan?
Sebenarnya saya masih merasa cemas tentang bagaimana cara belajar bersama teman-teman. Apakah Ibu mempunyai tips? Tentu saja. Yang pertama, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari tempat yang nyaman untuk kalian tempati belajar. Di mana tempat tersebut kalian merasa kalian tidak akan terganggu jika berada di tempat tersebut. Dan kalian juga harus menentukan tujuan di setiap sesi belajarnya kalian. Jadi fokus dengan satu topik itu lebih bagus. Tentu saja, dengan cara itu kalian bisa lebih mendalam dan saling membantu satu sama lainnya. Dan juga jangan lupa dalam sesi itu kalian juga harus meluangkan waktu untuk tanya jawab dan juga diskusi. Itu masuk akal, saya akan coba terapkan dan bisa juga mencatat pertanyaan selama belajar. Bagus sekali. Dalam mencatat, kalian bisa melihat semua orang bisa memahami materi dengan baik. Dan juga jangan lupa untuk mengapresiasi hal-hal atau pencapaian yang kecil. Karena pencapaian yang kecil adalah jalan menuju tujuan yang lebih besar lagi. Baik Bu, saya akan tidak terlalu keras untuk diri saya dan saya akan memberikan penghargaan kecil untuk diri saya. Betul, Nak. Kalau gitu, kalau kamu merasa ada yang kurang ataupun kamu merasa ada yang butuh bantuan lebih lanjut lagi, jangan ragu untuk datang ke Ibu ya, karena Ibu selalu terbuka untuk kalian semua, apalagi kamu. Jadi, kamu bisa menceritakan apapun ke Ibu, karena terkadang apa yang kita ceritakan bisa membuat kita merasa lebih lega. Baik Bu, saya merasa percaya diri dan siap untuk mencoba rencana ini. Baik, kalau begitu semangat ya Nak Leli. Baik Bu, sampai jumpa. Baik, terima kasih ya. Ya Bu.